al-ajzu an darkil idraki idrakun. Ketidakmampuanmu memahami, menemukan sesuatu dengan akalmu, ya sesungguhnya itu idrak, sebuah penemuan. Kalau ada yang diatasnamakan syariah tapi kok tidak membawa keadilan, tidak membawa rahmat, bahkan cenderung menyusahkan, pasti bukan syariah. Masyarakat ini rusak kan karena dua hal: al-mal atau al-fulus, was-siyasah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'ata adlan wa rahmatan wa yusran wa maslahatan lin-nasi madal usuri wal ayyam, wa amara an-nasa li hifdhi hayatihim fil 'alam bi ifsya'is salam wal wi'am ma'al ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'du. Fa innal hadarata tataghayyar, tanmu wa tazdahiru bitaghayyuri 'urfiz zaman, wa inna min ni'amillahi 'alaina an qayyada 'alaina ulama'a fuqaha'a muthaqqafina faqahu wa 'alimu ma saluha bil ummati dinahum wa hadaratahum 'ala mamarril azman. Yang saya muliakan para ulama, para profesor, doktor, akademisi yang hadir pada siang hari ini. Satu kehormatan saya diundang untuk acara halaqah ini di Lapesdan. Ya, tidak terbayang saya diundang di Lapesdan itu. Biasanya saya diundangnya di majelis taklim. Ya. Buat saya ini top, pencapaian tertinggi saya wakil Lapesdan. Karena saya itu memang ya mungkin sudah diatur jadi wakil ketua umum bidang keagamaan, ya yang bangsa LDNU, dakwah di kampung gitu kan, yang LTM di masjid yang biasanya acaranya istighosah. Sering diguyoni saya ini wakil ketua umum bidang syai'ul lillahi lahumul fa'il. Kalau Lapesdan ini pemikir, ketumnya itu ya pemikir juga, Mas Nusron Wahid. Tapi saya merasa saya juga ingin mengambil faedah setiap kali saya hadir, karena beda mungkin dengan beliau yang pendidikannya lengkap, pesantren, kemudian kampus-kampus negeri, bahkan luar negeri. Saya kebetulan oleh Allah ini kok ditakdirkan dari kecil itu pendidikannya di luar negeri terus. Di luar negeri itu artinya Prof. Asep, saya nggak pernah sekolah negeri. Dari kecil ya, pondok ya, nggak pernah sekolah negeri. Jadi tapi ya saya senang kumpul sama para akademisi, termasuk kemarin diundang halaqah Ki Jainul Maula di Jogja. Saya dengarkan tentang strategi kebudayaan, menarik. Barangkali apa yang saya pernah baca ada irisannya. Saudara-saudara, hari ini diskusi kita itu membahas tentang peran atau pengaruh usul fikih dalam peradaban dunia. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mukaddimah saya, ya saya katakan wa inna min ni'amillahi 'alaina an qayyada lil ummah ulama'a wa fuqaha'a wa muthaqqafin. Allah selalu menyiapkan ya, para ulama, para fuqaha, para akademisi, cendekiawan, muthaqqaf ya. Tentu kita ini kan namanya saku
Takuf itu orang yang cerdas cendekia. Saya nggak tahu jadi setakuf itu mungkin salah tulis dulu, TS jadi ST. Ya. Nah, sepanjang zaman itu ada para pemikir ya. NU ini termasuknya banyak pemikirnya, terutama sepertinya di Lakestan. Ketika saat ini kita tahu dunia ini kekurangan para mufakir, yang banyak kan di luar itu mukafir, Prof. Yang gampang mengkafirkan orang. NU ini alhamdulillah masih banyak memiliki mufakir, para pemikir, murabbiyun, para guru-guru, kiai-kiai yang istiqomah mengajar. Mungkin di sana-sana sekarang yang banyak bukan murabbiyun tapi mulabbiyun. Nah, kita akan membahas apa peran usul fikih dan peradaban. Tadi sudah disinggung, menarik oleh moderator kita. Itu jadi kunci buat saya, maka mukadimah saya mengikuti Anda tadi. Oh, peradaban itu berubah. Saya katakan innal hadarata tataghayyar tanmu wa tazdahir. Peradaban itu berubah, tanmu tumbuh, wa tazdahir dan berkembang. Dan memang itu bagian daripada mutaghayyirat, sesuatu yang berkembang terus berubah, bukan thawabit. Kalau yang thawabit kita tahu adalah biasanya pada hal-hal yang sifatnya ibadah. Kalau ibadah mahdohnya itu thawabit. Sholat subuh itu dari zaman Nabi sampai kiamat tetap 2 rakaat. Walaupun ada di sini barangkali nanti PNS atau ASN sekarang yang sudah pensiun, tolong sholat subuhnya jangan 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa kok sekarang sholat subuhnya jadi 8, ya, karena dulu saya jarang sholat subuh atau kurang sholat sunnah. Ini tawabit. Tapi hal-hal yang lain yang terkait dengan adat dan kemudian muamalah itu mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu berkembang. Lah hidup ini sesungguhnya kalau kita lihat itu yang banyak itu ya yang bukan unsur ubudiyah atau ibadah, tapi yang unsur nomor 2, muamalah atau adat. Dalam hidup itu sesungguhnya unsur ibadah mahdoh itu berapa coba dalam hidup? Kalau kita sehari 24 jam, ibadah mahdoh kita itu jangan-jangan nggak lebih dari 1 jam. Sisanya itu ya tadi sifatnya adat, muamalah, politik, dan itu semua klasternya muamalah. Nah, yang menarik para ulama usul fikih itu dulu itu sempat membuat sebuah diskusi, pertanyaan. Sesungguhnya agama kita ini, hukum syariat itu al-aslu fil ahkami syariah ta'abudiyun am ta'akuliyun. Hukum syariat ini sebenarnya mau itu ibadatan kanat am muamalah, baik itu dari sisi ibadah maupun muamalah, itu sebenarnya ta'abudi am ta'akuli. Ta'abudi itu dogma, am ta'akuli atau bisa dirasionalitaskan. Nah, ternyata kesimpulannya ketika ada perbedaan pendapat yang menarik itu, saudara-saudara, pendapat yang kuat mengatakan ibadah itu sesungguhnya ya agama ini, hukum syariat ini adalah ta'akuli, baik yang bentuknya mahdoh maupun tidak mahdoh, ibadah maupun yang muamalah. Kalaupun katanya kita belum menemukan alasan rasionalitasnya, ilatnya, itu karena akal kita belum sampai. Satu saat mungkin sampai. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kok zuhur 4 dan selanjutnya? Kenapa waktunya seperti yang kita sekarang tahu? Kalau menurut para ahli usul fikih itu tetap saja sesungguhnya ta'akul, bisa diketemukan alasannya. Kalau belum, ya Anda belum nyampe saja. Ada ungkapan terkenal waktu dulu kita ngaji, Prof, al-ajzu an darkil idraki idrakul. Ketidakmampuanmu
memahami, menemukan sesuatu dengan akalmu, ya sesungguhnya itu idrak, sebuah penemuan bahwa dirimu itu manusia, punya keterbatasan. Nah, bahkan dalam hal ibadah, kalau kita bicara al-aslu ta'akuliyun, maka nanti turunannya ibadah itu bisa dikiaskan. Kalau ta'akuli nanti turunannya. Itu kenapa nanti mengucapkan niat sholat itu kan kalau dicari hadisnya nggak ada itu perintah suruh baca niat sholat. Mazhab Syafi'i itu nggak ketemu. Baca usholi itu, Dr. Syauki itu kalau dicari hadisnya secara sahih nggak ketemu hadis usholi. Makanya kalau ada orang-orang yang tegas nggak mau usholi sampai untuk menjelaskan ketegasan sikapnya itu sholat saja ditunjukkan. Kalau sebelahnya usolli fardhu dzuhur, dia tidak usolli Allah. Sampai begitu. Karena dia tak menemukan dalil. Nah, untungnya kalau ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa tadi qiyas itu penggunaan akal untuk menemukan illah itu, ya, katanya dalam hal ibadah mahdhah juga bisa dipakai. Sehingga saya pernah mendapat satu buku, ya, saya lupa itu disertasi orang mana gitu dari luar negeri, saya diberi, ada murid saya yang memberi. Judul kitabnya itu Al-Qiyas bil Ibadah, kalau nggak salah, qiyas dalam ibadah. Itu saya temukan, oh ternyata menarik ya, dalam mazhab Syafi'i itu ya qiyas usolli itu diambil dari qiyas ketika Nabi memerintahkan, ya, seorang perempuan untuk mengucapkan niat hajinya ketika dia khawatir nanti pada saat haji ada halangan, pada saat tawaf ada halangan dan lain sebagainya. Kata Nabi, ya sudah, kau haji saja ihram wa quli inna makani haitsuma habasan. Kalau nggak salah dari ini, hadis ini kemudian dijadikan dalil bahwa ada niat mengucapkan, nah, misalnya labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu kan ada, dan berarti sholat dikiaskan. Ini pertama yang saya ingin turunkan dulu tentang yang pokok-pokok. Nah, kembali kepada masalah apa pengaruh usul fikih, ya, pada peradaban ini. Saya pikir usul fikih sangat memiliki pengaruh kuat, ya, untuk memberikan konstruksi pada peradaban-peradaban baru. Kalau tadi saya minta ulama harus bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kita tahu bahwa an-nususu mahdudah, nas itu kan terbatas, Quran, hadis itu terbatas sebagai dalil. Kita tahu yang namanya usul fikih itu apa sih? Usul fikih itu kan katanya para ulama mendefinisikan usulul fikhi huwa adillatul fikhi. Usul fikih itu kan dalil-dalil fikih. Dalil fikih itu ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Dan bentuknya usul fikih itu, ya, maaf, nanti ada lagi yang ketiga, dalil-dalil itu akan salah diajiul laksana. Bentuknya lagi ada yang bentuk kaidah-kaidah, usul fikih, ya. Nah, dalam konteks adillah yang dari Quran dan hadis, kita tahu an-nususu mahdudah, ya, nas sudah selesai, tidak pernah bertambah. Nah, tapi yang menarik, Al-Quran walaupun dalam bentuk jumlahnya, kuantitasnya atau hadis tidak pernah bertambah, tapi dalil Quran dan hadis nas sebagai usul fikih kita, salah satu dasar kita dalam menghukumi hukum itu, bentuknya memiliki bentuk yang unik. Salah satunya datang, ya, dalam bentuk dalil-dalil kulli. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama untuk menjawab terus tadi yang saya katakan, usulin bahwa al-hadarah tataghayyar tanmu wa tazdahir. Peradaban itu terus berkembang, tidak pernah berhenti. Nah, karena bentuknya kuliah, nah ini menarik.
Para ahli usul fikih yang tadi saya katakan, wa inna min ni'amillahi alaina an qayyada ya bi hadhil ummah ulama'a wa fuqaha'a wa mutsaqqafina alimu dinahum ya, yang tahu tentang agamanya, mana yang maslahat buat umat, menggunakan dalil-dalil ini ya, yang umumnya berbentuk dalil kulliyah tadi untuk menjawab masalah-masalah peradaban yang terus berkembang. Nah, saya ingin menjelaskan misalnya secara singkat ya. Dulu saya masih kecil, saya sekolah satu madrasah dengan beliau di Matorai. Seingat saya itu tahun 93. Almarhum Kiai Nur Hadi, sebenarnya guru fikih saya dan guru nahwu alfiyah Nur Hadi Pesarian. Itu saya masih kelas 3 sanawiyah. Tapi saya sudah mendengar beliau menjelaskan keputusan Munas Lampung di kelas, masih kecil gitu. Oh sekarang itu kata beliau, Basul Masail itu jangan kaku dari apa yang ada di kitab, sebab zaman itu berubah. Itu makanya itu kemarin rupanya beliau dapat dari Kisah. Jadi dari Kisah diturunkan pada guru-guru madrasah. Guru-guru madrasah diturunkan pada kami-kami di kelas yang masih kelas 3 sanawi. Mungkin belum nyampe waktu itu, tapi saya dengarkan saja. Baca kitab itu, yang di kitabmu itu sekarang sama yang sekarang sudah naik. Ya. Apa ya kata beliau, zakat petani itu waktu itu melemparkan satu pertanyaan menarik, yang memang biaya untuk pengairan tidak sebesar dulu, tapi sekarang biaya pupuk itu lebih mahal dari biaya air. Masa hanya karena di kitabnya biaya airnya gratis, maka zakatnya ala usyur 10%. Cara aku radil. Wah itu ada kiai di madrasah bilang begitu, itu keren buat saya. Wah keren. Makanya cobalah lihat seluruh aspek politik, ekonomi, sosial, budaya yang terus berubah. Fikih kita ini coba ditinjau ulang. Waktu itu saya masih kelas 3 sanawiyah ya. Saya tahu Mas Ulil sepertinya sudah ikut terlibat dalam Munas Lampung, sudah? Belum ya. Ya. Nah, tapi saya bayangkan ini halakoh yang diadakan oleh PBNU di 200 berapa titik yang sudah jalan, Mbak Ulfi? Hah? Wah itu yang ngatur jadwalnya siapa itu? Tadi katanya sampai nggak tidur Mas Ulil. Hah? Sampai jomblo. Mbakmu ya? Mbakmu itu sampai diberi gelar Sultanatul Halakoh. diberi gelar Sultanatul Halakoh. Nah ini saya bisa membayangkan dahsyat sekali ini acara halakoh ini, nanti pengaruhnya buat santri-santri di pondok, karena itu kan diadakan mungkin diundang di pesantren awalnya dari 50 kiai gitu, atau berapalah 100. Ada juga saya kemarin hadir halakoh itu kaget yang hadir 500 Pak. 500. Wah kita nggak ikutin Pak Guru, yang penting datang. Saya kaget juga ramai itu. Jalan di Pekalongan kebetulan. Ya. Nah ini saya bisa membayangkan kalau kemudian yang mendengar acara ini menyampaikan terus ke bawah termasuk pada murid-muridnya di aliyah ya, di pesantren, bahkan mungkin di sanawiyah ya. Saya nggak tahu cuma kualitas sanawiyah sekarang apa masih sama dengan sanawiyah zaman kita dulu gitu ya. Itu lumayan, paling tidak saya sudah pernah mendengar itu katanya bermadhab jangan qauli tapi manhaji. Pertama kali saya dengar kalimat itu saya kelas 3 sanawiyah. Umur saya baru 15 tahun di Matorai. Wah, bermadhab itu tidak hanya qauli. Nah, bermadhab secara manhaji kan menurut saya bermadhab menggunakan usul fikih, berfikih menggunakan usul fikih, yang membaca nas tidak jumud ya. Tapi melihat maqasidun nas, tujuan nas itu apa. Kalau tadi saya kutip dalam mukadimah ya, sesungguhnya itu iktibas dari ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin ya, asy-syari'atu 'adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikam kulluha.
wa kullu ma kharaja minal adli ilal jur wa minal yusri ilal usr wa minar rahmati ila diddiha falaysa minas syariah wa in udkhila fiha bitawil. Syariat itu kan wataknya itu pasti membawa keadilan, kemudian membawa rahmat, kemudian membawa kemaslahatan. Kalau ada yang diatasnamakan syariah tapi kok tidak membawa keadilan, tidak membawa rahmat, bahkan cenderung menyusahkan, pasti bukan syariah. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi peradaban-peradaban tatanan dunia baru yang luar biasa sekarang ini yang bentuknya macam-macam? Ya, saya pikir sudah hatam ini waktunya yang singkat. Apakah rezim perbatasan, apakah negara, bangsa dan lain sebagainya. Ketika kita ukur dari sini, kalau kita bicara usul fikih, usul fikih itu yang paling penting. Ya walaupun nanti ukuran maslahat, ukuran keadilan, rahmat apa tidak akan juga dilihat dengan uruf di satu daerah. Gak bisa dipisahkan, gak bisa dipisahkan. Saya belum sempat jawab kemarin diminta oleh NU Online tanggapan atas pelarangan kuliah bagi perempuan di Afghanistan. Di Afghanistan dilarang. Ya mungkin aktivis perempuan akan bilang wah untuk kelewatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk bahkan saya nggak tahu ini, kita tidak apa-apa lah. Sekjen Akademi Fikih Internasional atau Al-Amirul Am Majma'il Fikih Islami Al-Ustaz Dr. Kutub Mustafa Sanu WA saya Jabri. Muskilah kabir, dia bilang tentang Afghanistan. Tapi sesungguhnya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Yahya sebelum saya berangkat ke Afghanistan 6-7 bulan yang lalu ya. Sampai jangan ngomong dulu, lihat dulu apa yang di sana terjadi. Jangan-jangan mereka itu membuat satu polisi kebijakan ya, termasuk pelarangan itu ya, pelarangan sekolah bagi wanita untuk kelas-kelas tertentu atau mewajibkan penggunaan cadar di kampung-kampung, tidak di kota. Kalau di Kabul tidak. Saya soalnya di Kabul di Afghanistan itu lihat betul perempuan itu bahkan jilbaban gaya Mbak Ulfi banyak itu, banyak asli. Ya, gaya Mbak Ulfi itu saya lihat banyak. Jadi saya melihat betul gitu perempuan gaya jilbaban dengan seperti Mbak Ulfi atau seperti yang di sini dan jadi artinya tidak pakai cadar. Jadi saya lihat yang cantik-cantik asli itu saya lihat gitu. Itu hikmahnya begitu ya. Nah, tapi di kampung ya betul. Nah, ternyata saya dengar itu. Oh, uruf ternyata. Jawabannya pada uruf. Ada satu tradisi budaya yang kami kenapa harus melarang perempuan sekolah. Dijelaskan panjang gitu. Logis itu. Misalnya kenapa harus pakai cadar? Orang kampung di Afghanistan atau coba ketika rombongan ulama dari PKI, saya termasuk mewakili yang itu datang, coba Anda perhatikan di sini tuh lucu. Orang sini itu pendidikannya masih rendah, orang kampung. Kalau misalnya ada seorang ya dengan HP-nya memiliki foto seorang perempuan, ya ada di HP-nya, amdan kana amla, mau sengaja mau tidak sengaja ada di HP-nya, itu suaminya atau bapaknya nggak pakai tanya, babi bu datang pun, karena bagi orang sana ini adalah kehormatan. Nah, kalau nanti ini sudah membunuh yang satu, itu akan jadi permusuhan antar kabilah, urusannya tambah repot. Maka kami membuat aturan perempuan pakai cadar di kampung, karena begitulah tradisi kampung. Nah, itulah kenapa dari sini saya pribadi itu ya masih sangat meyakini apa yang saya pelajari, bahwa usul fikih ini penting karena dia datang dalam bentuk kaidah-kaidah yang akan bisa dipakai sepanjang zaman. Ya, walaupun tadi peradaban berubah, tinggal tadi al-aslu
fil muamalah bina'uha 'alal 'ilal wal masalih. Kalau urusan muamalah, lihatlah kemaslahatan, lihatlah ilatnya. Dan begitu. Ya. Kemudian wal aslu fil muamalati talqun hatta yu'lamal manhu. Ya. Begitu juga ulama mengatakan as-siyasah, ya, al-umur as-siyasiyah minal muamalah. Itu kaidah-kaidah yang kemudian masuk semua, tinggal kemudian kita masukkan dalam kaidah-kaidah usul fikih. Nah, menurut saya di PBNU ini mungkin saya tidak tahu ya, kalau Lapor sudah mengundang saya, mestinya yang top ini bab begini nih ya Afifuddin Muhajir ya. Cuma karena beliau tinggalnya jauh. Saya kemarin hall di Sukorejo, secara khusus saya bilang, waduh, dulu Imam Malik pernah bilang pada Imam Syafi'i, katanya ini ucapan Imam Malik, tapi ada bilang masa iya, la taskunir rifa fayadhab ilmuka. Kamu jangan tinggal di kampung, nanti kamu ketinggalan ilmu pengetahuan, karena ilmu tempatnya di kota. Saya tidak tahu apakah karena ini kemudian Mas Ulil meninggalkan kajian ini, saya tidak tahu. Barangkali itu juga alasannya ya. Tapi mungkin begitu, pada saat itu peradaban ilmu pengetahuan pusatnya di kota. Tapi saya secara jujur dari hati yang terdalam, saya katakan, begitu saya kadang-kadang sebelah saya ngaji Jamul Jawame sama Ki Afif, kalau ada waktu dia itu aku enak ya, jelasin usul fikih itu kayak kerupuk itu, renyah itu gimana? Kalau makan kerupuk itu kan renyah, enak. Padahal usul fikih itu susah itu, sulit kok. Maka saya ya kemudian membuat beberapa syair ya, sebenarnya syair itu panjang, qasidahnya tentang Sukorejo, tapi khusus Ki Afif saya potong saja. Saya katakan dalam Hartawil, muaqqaduna sahlun tijaha afifina fa fin nahdi qudwatun thaqufan muzayyina huwal bahru haqqan fil usuli wa fiqhihi fala tatrukir rifa fayadhhab lakal husna. Muaqqaduna sahlun, sesuatu yang rumit, muaqqad. Sahlun, jadi gampang. Tijaha afifina, di depan Ki Afif itu gampang. Fa fin nahdi qudwatun, di Nahdlatul Ulama beliau adalah panutan. Thaqufan muzayyina, ya, seorang yang thaquf, cerdas, unggul. Tadi saya sudah bilang thaquf, sini jadi stakuf, jadi ya, mungkin salah tulis saya sudah bilang thaqufan muzayyina. Dan di NU beliau menjadi penghias kebanggaan NU. Saya usulkan bahkan dalam rapat gabungan pengurus harian Suriah di sini, ketika kemarin Syekh Kutub Mustafa Sanu minta kalau bisa ada perwakilan tetap dari Indonesia, khususnya dari NU di Majma' al-Fiqh Islami. Oh iya, kami punya ulama ahli usul yang hebat di Suriah. Dan di rapat saya usulkan kalau bisa Ki Afif, karena isinya top-top semua. Ya, dulu yang termasuk Al-Qardawi, Allah yarhamuhu, termasuk ternyata Syekh Ali Taskhiri dari Iran Syiah itu juga dulu anggota itu. Wah, kata saya pernah bertemu dia di Iran katanya. Waktu di Iran saya bilang sama Syekh Ali Taskhiri, Syekh kenapa itu waktu itu peristiwa Irak sama Syria sedang bunuh-bunuhan. Saya bilang, Syekh, kenapa kok itu, mohon maaf ya, di Syria, Irak orang bunuh-bunuhan. Saya tidak menghakimi bahwa itu dilakukan oleh orang Syiah, tapi sepertinya beliau paham dengan pertanyaan saya. Apa kata beliau? Ya akhi, siapa di agama ini apa memerintahkan kita bunuh-bunuhan? Kan tidak. An-nasu afsadahumul mal was siyasah. Masyarakat ini rusakkan karena dua hal. Al-mal atau al-fulus was siyasah, politik. Maka politisasi agama atau juga istidlalu agradin duniawiyin, itu duniawiyatin, itu sangat bahaya. Nah, ini anggota tetap yang sekarang masih adalah Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani dari India, alim besar yang mensyarahi
kitab Sahih Muslim dengan judul Takbiratul Fathil Mudhim, saya diberi hadiah. Nah, saya usulkan ke Afif. Nah, insya Allah saya sudah dengar ya, dalam beberapa kesempatan bagaimana kiai kita, ya, Kiai Afif dan juga kiai NU menjelaskan ya nalar-nalar usul fikih, ya. Nalar-nalar usul fikih yang kemudian dirumuskan untuk menjawab semua peradaban-peradaban baru itu, apakah negara bangsa, termasuk tadi menjelaskan status kafir dan lain sebagainya, ya itu semuanya sudah ada di buku kecil itu sudah ada. Ya, sebagai sumbangsi saya, ya karena saya memang suka menulis dalam bentuk sastra, secara khusus saya buat syair tentang fikih peradaban dan usul kaidah-kaidah usul fikih di situ. Di antaranya saya katakan wal aslu silmun wal aslu talqun fil muamalah kada maslahatan minas siyasati khudan. Ya, hukum asal dalam muamalah itu tilkun atau talqun. Ya, kada maslahatan minas siyasati khudan. Kalau kita bicara tentang fikih muamalah, tatanan peradaban apapun kalau itu sifatnya untuk kemaslahatan, termasuk rezim perbatasan, termasuk yang lain-lain, patokannya tentu adalah ini, maka ambillah itu. Wal aslu silmun fi alaqatil bashar anil aqalliyati ihfadil watan. Ya, dalam hal alaqah kemanusiaan, hukum asalnya bukan perang, tapi silm anil aqalliyati, dari para orang-orang yang hidup minoritas, ya kita harus menjaga hak mereka. Secara khusus bahkan saya katakan muwatinun la kafirun qul ya akhi abna'a jinsikum takun minar rahi. Katakanlah mereka sebagai muwatin, la kafirun, bukan sebagai orang kafir. Qul ya akhi abna'a jinsikum, siapapun mereka warga negara yang tinggal satu bangsa denganmu, takun minar rahi, maka insya Allah kau hidup dalam keadaan damai, senang, ya, dan tenang. Kenapa? Karena daulatuna wasilatun lil maqsidi. Negeri kita ini adalah wasilah, la ghayatul amri i'tadil waqtasidi, ya, bukan tujuan utama, ya, walaysa ghayatan, tapi wasilah, i'tadil waqtasidi. Terima kasih. Saya harus berbagi waktu dengan narasumber samping saya. Itulah barangkali substansi beberapa penjelasan saya yang saya katakan. Sebenarnya saya ingin bicara agak panjang, tapi tadi mulainya agak lambat. Saya harus kembali ke habitat saya nanti jam 1 ke Rokan Hulu. Saya katakan, saya ini mestinya itu ngajinya itu sama orang kampung, bukan di Lapas Dam. Jadi ini bicara halakoh di depan Lapas Dam ini, saya katakan ini pencapaian tertinggi saya. Ini di kampung-kampung itu ada. Tapi katanya di surga itu yang banyak yang orang awam. Katanya gitu. Ya, orang cerdas-cerdas itu, yang pintar-pintar akademisi itu di surga sedikit. Profesor itu juga di surga sedikit. Profesor itu di surga sedikit. Apalagi wali kota, apalagi presiden, tambah sedikit. Ya. Karena memang kebanyakan masyarakat kita itu awam. Dan memang sesungguhnya bahasa Al-Quran, bahasa Nas itu didesain dengan bahasa awam, bukan bahasa akademisi. Ya. Itu kesimpulan saat saya baca bukunya Ahmad Amin dalam Duhal Islam. Saya baca Nas itu katanya ya, agama itu sebenarnya didesain, dikonstruk dalam bahasa awam, bukan dalam bahasa orang-orang cerdas. Cuman orang cerdas itu kadang menjelaskannya rumit sama orang awam. Quran itu coba lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ringan-ringan. Sampai harus pakai tes, antitesa, rumit. Asli ya. Terima kasih. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas pencerahannya. Kita